Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pemerintah mulai melaksanakan sensus pertanian 2023 untuk mengetahui kondisi komprehensif pertanian Indonesia hingga wilayah terkecil. Data hasil sensus penting untuk merumuskan kebijakan di sektor pertanian demi ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan global. Areal persawahan yang mengandalkan tada air hujan kini mengering lantaran sudah 2 pekan wilayah Bengkulu tak diguyur hujan. Kondisi ini membuat petani tak bisa membajak sawah untuk persiapan penanaman bibit padi. Namun bagi sebagian petani lainnya, mereka terpaksa harus mengeluarkan biaya. Kini para petani hanya bisa menunggu dan berharap wilayah Bengkulu kembali diguyur hujan agar mereka bisa memulai masa tanam. Memasuki masa tanam, sejumlah petani padi di kota Bengkulu kebingungan karena lahan pertanian mereka mengering. Areal persawahan yang mengandalkan tada air hujan kini mengering lantaran sudah 2 pekan wilayah Bengkulu tak diguyur hujan. Kondisi ini membuat petani tak bisa membajak sawah untuk persiapan penanaman bibit padi. Namun bagi sebagian petani lainnya, mereka terpaksa harus mengeluarkan biaya. Kini para petani hanya bisa menunggu dan berharap wilayah Bengkulu kembali diguyur hujan agar mereka bisa memulai masa tanam. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satu fokus pemerintah yaitu melindungi petani di tengah ancaman krisis pangan akibat kondisi pasokan global yang belum stabil. Salah satu langkah adalah menjaga produksi para petani agar hasil panen terserap pasar. Dalam produksi beras sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat, tahun 2022 jumlah produksi beras Indonesia 31,54 juta ton. Sementara di 2023 sampai April, produksi beras sudah 13,79 ton. Sementara tingkat konsumsi beras pun dekat dengan jumlah produksi. Pada 2022, konsumsi beras mencapai 30,2 juta ton. Dan dari Januari hingga April 2023 mencapai 10,15 juta ton. Namun Indonesia juga masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pada 2022 misalnya, impor beras mencapai 429.207 ton, dan rencananya ada proyeksi 2 juta ton lagi pada 2023. Demi terus menjaga ketahanan di sektor pertanian, pemerintah terus memperbarui data di sektor pertanian. Karena itu, secara berkala digelar sensus pertanian. Pada 2023 dilaksanakan sensus pertanian selama 2 bulan, yaitu mulai 1 Juni hingga 30 Juli 2023. Presiden Joko Widodo berharap lewat sensus pertanian dapat dihasilkan data yang lengkap bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan. Kenapa sensus pertanian ini dilakukan? Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak. Sehingga butuh akurasi kebijakan, dan akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Data yang dihasilkan sensus pertanian mencakup data pokok soal pertanian nasional, data petani gurem, dan petani skala kecil hingga data geospasial. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana sensus pertanian bisa memberi data yang akurat demi menghasilkan kebijakan tepat di sektor pertanian nasional? Selengkapnya kita akan berbincang dengan Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, Pak Atko Mardianto. Pak Atko, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Atko, bisa diceritakan tujuan dilaksanakannya sensus pertanian ini sebetulnya apa, Pak? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mulai dari apa yang tadi disampaikan Bapak Presiden, Mbak. Jadi memang sektor pertanian ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan ini tepat sekali. Kenapa? Jadi hampir 41 juta tenaga kerja di Indonesia ini bekerja di sektor pertanian. Cukup besar. Ini hampir 30% dari tenaga kerja di Indonesia. Dan sektor pertanian ini juga menyumbang sekitar 12% dari produk domestik bruto atau ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia itu 12% disumbang dari sektor
pertanian. Nah, pada waktu COVID kemarin, ekonomi Indonesia terkontraksi atau pertumbuhannya itu negatif. Sektor pertanian tetap positif, Mbak. Di 2020 itu tumbuh 1,77%, 2021 tumbuh 1,87%, di 2022 tumbuh sekitar 2,25%. Nah, ini apa maksudnya? Bahwa sektor pertanian itu betul-betul menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, maka perlu data yang akurat menyangkut pertanian ini. Nah, itu siapa saja yang di sensus atau di data? Nah, sensus pertanian ini cakupannya cukup luas. Pertanian itu cukup luas, ada 7 subsektor. Ya, ada sektor pertanian tanah pangan, kemudian perikanan, perkebunan, kehutanan, jasa pertanian, dan sebagainya. Ada 7 sektor. Nah, tentunya yang akan didata ya seluruh usaha pertanian. Nah, usaha pertanian ini bisa usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian ada juga yang berbadan hukum, perusahaan-perusahaan, dan juga ada usaha pertanian lainnya. Jadi cakupannya sangat luas. Nah, nanti data yang dihasilkan akan seperti apa, Pak Atko? Iya, yang paling pasti tentunya kita akan mengetahui berapa sih jumlah petani yang ada di Indonesia. Itu sangat penting. Dan itu nanti sampai level terkecil. Jumlah petani sampai skala kecil itu akan tahu semua dari hasil sensus pertanian ini. Dan juga struktur usahanya itu seperti apa. Nah, gitu. Dan sekarang kita tahu ada petani milenial, ada bahkan mungkin ada petani gurem, ada urban farming, semua nanti akan didata. Gitu. Jadi cakupannya luas sekali, Mbak. Gitu. Manfaat langsung untuk pemerintah apa, Pak Atko? Iya, kalau kita bicara manfaat tentunya terkait dengan data yang dihasilkan. Jadi data pertanian ini nanti pemerintah bisa membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan pertanian, itu tentunya bisa tepat kebijakan apa yang diambil. Karena data yang akurat tadi, kalau kita sudah mempunyai data yang akurat, ya kebijakannya tentunya akan lebih tepat sasaran. Kalau koordinasi antar lembaganya tuh kemana aja sih Pak ketika melakukan sensus seperti ini? Iya, tentunya yang terkait, pertama yang terkait dengan pertanian, itu ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Kelautan, Kementerian Kehutanan, Badan Pangan, dan sebagainya. Tentunya semua stakeholder kita libatkan, kita berkoordinasi, kita berkolaborasi, supaya sensus pertanian ini bisa berhasil nanti mendapatkan data yang berkualitas gitu, Mbak. Kalau arahan dari Presiden Jokowi terkait dengan proses pendataan sensus pertanian ini apa? Ya, tentunya proses ini harus dilakukan secara baik dan benar, karena ini kegiatan yang masif, Mbak. Jadi sensus pertanian ini dilaksanakan di seluruh Indonesia dan melibatkan petugas yang cukup besar, cukup banyak. Ada sekitar 196.000 petugas di seluruh Indonesia. Nah, tentunya ini pekerjaan yang besar, pekerjaan yang masif, dan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tentunya ini semua memerlukan komitmen bersama, supaya hasilnya betul-betul sesuai yang kita inginkan. Tadi kan Pak Atko sempat menyinggung, kalau bicara kerjasama antar lembaga dalam proses sensus pertanian ini juga butuh kerjasama, salah satunya dari Kementerian Pertanian. Dukungan dari Kementerian Pertanian itu seperti apa bentuknya? Ya, banyak sekali. Mulai dari perencanaan kita sudah berkolaborasi, kita mendapatkan data apa saja untuk data namanya pre-list ya. Pre-list itu untuk data awal. Seperti apa sih kondisi pertanian di Indonesia gitu. Nah, sehingga ini nanti pada waktu kita melakukan, kita juga mempunyai dasar mana-mana yang harus kita
kemudian bagaimana mendata dan sebagainya. Tapi juga kami bekali bagaimana menyampaikan ke responden ya supaya rumah tangga kemudian masyarakat yang sebagai responden gitu, karena sekali lagi ini punya kita semua, punya bangsa Indonesia, bukan punya BPS. Dan juga stakeholder terkait, itu prosesnya berapa lama sih Pak? Ya, jadi pendataannya di lapangan kan 2 bulan ya, seperti kami sampaikan tadi 1 Juni sampai 31 Juli. Nah, setelah itu kita lakukan pengolahan, karena jumlahnya cukup besar. Perkiraan kita itu sekitar 30 juta rumah tangga atau 30 juta keluarga usaha pertanian itu. Nah, kita harapkan tahun ini selesai pengolahan, sehingga awal tahun depan kita sudah bisa merilis angka dari hasil sensus pertanian ini. Dan tentu diharapkan para masyarakat yang kemudian jadi target responden itu juga bisa membantu petugas di lapangan agar kemudian prosesnya juga bisa berjalan lebih cepat, hasilnya bisa lebih cepat dihasilkan dan juga bisa lebih cepat datanya dimanfaatkan sama pemerintah nanti ya Pak Atko ya. Terima kasih Pak Atko Mardianto telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara. Kompas TV, Rumah Pemilu.